Yang pertama yaitu payback period. Jadi di sini payback period adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih ya atau proceed yang diperoleh. Jadi kalau untuk payback period kita akan melihat dari periode pengembaliannya, kira-kira investasi ini akan balik modal ya selama berapa periode sih? Jadi selama berapa tahun. Nah, di sini rumusnya untuk payback period itu sendiri adalah capital outlays dibagi aliran kas masuk bersih ya atau proceed dikali 1 tahun. Kita langsung aja ke contoh soal. Misalkan di sini proyek ABC itu membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Ya, kemudian aliran kas masuk bersihnya diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Jadi ternyata aliran kas masuk bersih atau proceed dia sama per tahunnya itu 40 juta selama 4 tahun. Nah, yang ditanya berapa besar payback periodnya. Nah, nanti juga ada kita hitung jika aliran kas masuk tiap tahunnya itu berbeda, itu berapa payback periodnya. Jadi nanti di tahun pertama itu proceednya 50 juta, tahun kedua itu 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 30 juta, tahun kelima 20 juta, tahun keenam 20 juta. Nanti kita hitung itu berapa payback periodnya kalau misalkan aliran kas masuk atau proceednya ini tiap tahun berbeda. Kita bisa langsung lihat di sini capital outlays, berarti dana investasi yang dikeluarkan pertama kali, yang dibutuhkan pertama kali itu adalah 120 juta, kemudian proceednya itu adalah 40 juta per tahun selama 6 tahun. Nah, di sini langsung saja kita hitung payback period sama dengan capital outlays-nya dibagi sama proceed dikali 1 tahun. Tadi capital outlays-nya sebesar 120 juta dibagi dengan proceed-nya per tahun itu adalah 40 juta ya dikali 1 tahun, berarti hasilnya di sini payback periodnya adalah 3 tahun. Nah, ini untuk payback period yang memang proceed-nya itu ternyata selama 6 tahun sama ya 40 juta. Jadi nominalnya sama terus menerus ya, tiap tahunnya itu 40 juta. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata aliran kas masuk bersihnya per tahun itu adalah 40 juta dan ternyata modal yang akan kembali atau dia akan balik modal selama periode bisnisnya itu adalah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun berjalan itu bisnisnya baru bisa balik modal. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata sebelum 6 bulan dia sudah balik modal investasinya. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau bisnisnya atau investasinya ini layak untuk dilaksanakan karena sebelum 6 tahun dia sudah bisa mengembalikan modalnya. Jadi di sini kesimpulannya adalah layak. Nah, di sini misal ternyata yang ditanyakan jika aliran kas masuk bersih atau proceednya di sini tidak sama. Ya, ternyata misalkan setiap tahun proceed yang akan dia dapat itu tidak sama. Ya, setiap tahunnya, jadi tahun 1 beda, tahun 2 beda, ya tahun 3 beda. Jadi bagaimana payback periodnya. Nah, ini bisa dihitung. Jadi nah coba di sini kita hitung payback periodnya. Jadi di sini berarti capital outlays yang dibutuhkan tadi itu 120 juta, kemudian proceed tahun ke-1 itu adalah 50 juta. Ya, berarti di sini dana investasinya tinggal 70 juta. Kemudian di sini proceed tahun kedua itu adalah 50 juta. Berarti dana investasinya tinggal 20 juta. Ya, ternyata di sini tinggal 20 juta sedangkan proceed tahun ketiga itu adalah 40 juta. Nah, bagaimana menghitungnya? Dan di sini kita tinggal menghitung payback period adalah 2 tahun ya, sudah terbayar. Kemudian dana investasinya tinggal 20 juta dibagi dengan proceednya itu 40 juta untuk tahun ketiga ya dikali 1 tahun. Berarti di sini hasilnya adalah 2 tahun 6 bulan. Jadi di sini ternyata payback periodnya ya dia bisa balik modal itu selama 2 tahun 6 bulan proyek itu berjalan. Nah, di sini masih tergolong investasinya layak karena sebelum 6 tahun dia sudah bisa
membayarkan dana investasinya tadi.